Di pelosok sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, tersebar kisah tentang makhluk gaib yang penuh teka-teki. Namanya adalah Wewe Gombel, sosok yang diyakini sebagai penjaga anak-anak yang diabaikan atau terlupakan. Namun, kisah ini bukan sekadar legenda. Di desa ini, kepercayaan itu menjadi kenyataan ketika seorang anak kecil menghilang tanpa jejak di malam yang gelap gulita. Wewe Gombel dipercaya hanya muncul di malam hari. Dengan sosoknya yang menyeramkan, ia berkeliling mencari anak-anak yang merasa kesepian. Tetapi, benarkah ia hanya legenda? Ataukah ia benar-benar ada, seperti yang dialami oleh seorang anak bernama Dimas? Mari kita telusuri kisah ini. Seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun sedang bermain gembira bersama teman-temannya di sebuah ladang yang luas. Dengan wajah ceria, ia terlihat berlari mengejar layang-layang yang hampir putus benangnya. Teman-temannya tertawa riang, namun seorang tetua desa, Mbah Surti, yang tengah berjalan membawa hasil panen, memperhatikan mereka dengan tatapan cemas. "Hati-hati nak, jangan bermain sampai gelap. Hutan itu bukan tempat untuk bercanda," ujar Mbah Surti dengan suara tegas namun penuh perhatian. Namun, seperti anak kecil pada umumnya, Dimas dan teman-temannya hanya mengangguk sambil tertawa kecil, menganggap peringatan itu hanyalah cerita orang tua. Di malam yang dingin itu, tidak ada yang menyangka bahwa sesuatu yang menyeramkan akan terjadi. Orang tua Dimas mengira anaknya sudah berada di rumah tetangga atau masih bermain di sekitar ladang. Namun, saat malam semakin larut, kegelisahan mulai muncul. Ayah Dimas masuk ke dalam rumah dan bertanya dengan nada bingung, "Di mana Dimas? Kenapa belum pulang juga?" Ibunya menoleh cepat. "Bukannya dia tadi main sama teman-temannya di ladang, pasti sebentar lagi pulang." Namun, 1 jam berlalu, angin malam semakin kencang dan suara binatang hutan mulai terdengar jelas. Kedua orang tua Dimas mulai panik. Mereka keluar rumah memanggil namanya. Suara teriakan, "Dimas! Dimas! Pulang nak, ini sudah malam." Bergema di jalan setapak yang menuju ladang, namun tak ada sahutan. Malam itu adalah awal dari sebuah tragedi. Dimas, bocah yang ceria, hilang tanpa jejak. Dan bagi para warga desa, ada satu kecurigaan yang langsung terlintas di benak mereka. Ini adalah ulah Wewe Gombel. Malam telah berlalu, tetapi Dimas tak kunjung ditemukan. Warga desa mulai khawatir. Suasana riuh pecah ketika kabar tentang hilangnya Dimas menyebar. Semua orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya perbuatan nakal seorang anak kecil? Ataukah ada sesuatu yang lebih menyeramkan di balik kepergiannya? Seorang pria bernama Pak Arman, tetangga dekat keluarga Dimas, mencoba menenangkan ibu Dimas yang menangis terisak di sudut balai desa. "Tenang Bu, kami pasti akan menemukan Dimas. Anak itu tidak mungkin jauh. Mungkin dia tersesat di ladang atau tidur di rumah teman-temannya," ujar Pak Arman sambil menepuk bahu ibu Dimas. Namun, seorang wanita paruh baya bernama Bu Wati tiba-tiba angkat bicara dengan nada penuh rasa takut. "Tapi, bagaimana kalau ini bukan kejadian biasa? Bukankah tadi malam bulan purnama? Itu malam di mana dia biasanya muncul?" katanya sambil melirik ke arah hutan dengan pandangan waspada. Sontak semua orang diam. Suasana mencekam menyelimuti. Beberapa warga saling bertukar pandang, memahami maksud Bu Wati. Nama itu, Wewe Gombel, tidak diucapkan, tetapi terlintas jelas di pikiran mereka. Beralih ke Mbah Surti, tetua desa yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan cerita-cerita kuno. Ia duduk di sudut balai desa, mengenakan kain batik tua dan membawa tongkat kayu. Wajahnya yang penuh kerutan terlihat tenang, tetapi sorot matanya serius. Ia membuka suara dengan nada pelan namun tegas. "Aku sudah bilang, jangan biarkan anak-anak bermain sampai malam di dekat hutan.
Hutan itu bukan tempat sembarangan. Ada yang tinggal di sana, dan dia tidak suka diganggu. Dulu, sebelum kau lahir, sudah banyak kejadian seperti ini. Anak-anak hilang, dan kebanyakan dari mereka ditemukan di tempat-tempat yang tidak masuk akal. Kalau kau tidak percaya, kau akan lihat sendiri apa yang terjadi nanti. Warga terdiam, dan suasana menjadi semakin tegang. Warga akhirnya memutuskan untuk membentuk tim pencari. Beberapa orang membawa obor dan senter, sementara yang lain membawa golok untuk membuka jalan di hutan. Pak Arman dan Pak Riko memimpin kelompok tersebut, meskipun dalam hati mereka ada rasa takut yang tidak bisa diungkapkan. Langit mulai berubah menjadi abu-abu, menandakan cuaca yang mendung. Di sela-sela pencarian, seorang anak kecil yang bermain di sekitar ladang tiba-tiba berteriak. Pak, lihat ini!" katanya sambil menunjuk sesuatu di tanah. Warga berlari menghampiri anak itu. Mereka menemukan sebuah mainan kecil milik Dimas, sebuah mobil-mobilan kayu yang sudah usang. Ibu Dimas yang ikut dalam pencarian langsung menangis terseduh, memeluk mainan tersebut. "Ini punya Dimas, dia pasti di sini tadi malam," ujarnya sambil memandangi ladang yang kosong. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Dimas. Warga terus mencari, tetapi malam semakin mendekat. Mereka mulai merasa gelisah, terutama saat angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa suara aneh yang terdengar seperti cekikikan dari arah hutan. Pak Arman mencoba mengalihkan perhatian warga dengan berkata, "Ayo, kita fokus. Jangan berhenti sampai kita menemukan dia." Tetapi dalam hati, ia juga merasa takut. Bayangan tentang Wewe Gombel yang pernah ia dengar di masa kecil, kini kembali menghantui pikirannya. Malam semakin larut dan hutan semakin gelap. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya menunggu di dalam sana. Tetapi satu hal yang pasti, Dimas tidak lagi sendiri. Warga desa terus menyisir tepi hutan dengan obor dan senter. Suara langkah kaki mereka terdengar menggema di bawah pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Beberapa dari mereka membawa golok untuk membuka jalan, sementara yang lain berulang kali memanggil nama Dimas. "Dimas, Dimas, kalau kau mendengar kami, jawab nak," seru Pak Arman, suaranya serak karena terus berteriak. Namun, hanya kesunyian yang menjawab. Angin malam bertiup kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon, menciptakan suara berderit yang menyeramkan. Beberapa warga mulai merasa gelisah, terutama ketika seekor burung hantu terbang melewati mereka, mengeluarkan suara nyaring yang membuat mereka terlonjak. Di tengah pencarian, warga tiba di sebuah pohon besar yang tumbuh di tengah hutan. Pohon itu berbeda dari yang lain, batangnya besar, kulitnya gelap, dan akar-akarnya menjalar kemana-mana, seolah-olah mencengkram tanah dengan kuat. Beberapa warga mengaku bahwa pohon itu sering dianggap angker. Mbah Surti mendekati pohon tersebut dengan langkah perlahan. Ia menyentuh batangnya sambil menutup mata. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara pelan namun tegas, "Dia ada di sini. Aku bisa merasakannya." Wewe Gombel membawa Dimas ke dunianya melalui pohon ini. Pak Riko yang masih skeptis mengernyitkan dahi. "Apa maksud Mbah? Ini hanya pohon biasa. Kita harus terus mencari, bukan mendengarkan cerita mistis," ujarnya dengan nada frustrasi. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, suara cekikikan tiba-tiba terdengar dari arah pepohonan. Suara itu pelan tetapi jelas. Warga saling berpandangan dengan wajah pucat. "Sudah kubilang dia ada di sini," bisik Bu Wati sambil memeluk tubuhnya sendiri karena ketakutan. Mbah Surti kemudian meminta semua warga untuk duduk melingkar di sekitar pohon. Ia mengeluarkan dupa dan menyalakannya. Asap tipis mulai mengepul, membawa aroma yang aneh namun menenangkan. Kita harus memanggilnya dengan cara yang benar. Jika Wewe Gombel benar-benar membawanya, dia hanya akan mengembalikannya
jika kita menunjukkan bahwa Dimas sangat dicintai, ujar Mbah Surti. Berpindah ke Dimas yang terlihat berada di sebuah tempat yang berbeda dari dunia nyata. Ia berada di dalam sebuah rumah tua, dikelilingi perabotan antik dan mainan-mainan usang. Lampu minyak yang temaram menerangi ruangan itu, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang bergerak mengikuti api yang bergetar. Dimas duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya dengan wajah takut. Di depannya berdiri sosok tinggi dengan rambut panjang, menjuntai hingga ke tanah. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, hanya mata besar yang menatap tajam ke arah Dimas. Suaranya lembut, tetapi penuh aura menyeramkan. "Jangan takut, Nak. Aku tidak akan menyakitimu. Di sini, kau akan aman. Mereka tidak peduli padamu, tapi aku peduli," katanya sambil tersenyum tipis, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Dimas tidak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk perlahan, tetapi air matanya mengalir deras. Meski makhluk itu tidak menyentuhnya, Dimas bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Wewe Gombel lalu mengulurkan tangan, menawarkan sebuah mainan kayu kepada Dimas. "Lihat, ini untukmu. Di sini aku punya banyak mainan. Kau bisa bermain sepuasnya, Nak." Namun, Dimas hanya diam. Suara lirih dari jauh mulai terdengar, memanggil namanya. "Dimas, Dimas." Dimas mendongak. Ia mengenali suara itu, suara ibunya. "Ibu?" bisiknya, matanya berbinar penuh harapan. Namun, Wewe Gombel berdiri di depan pintu, menghalangi pandangan Dimas keluar. "Mereka tidak peduli padamu. Kalau mereka peduli, kenapa mereka membiarkanmu sendirian? Tinggallah di sini. Aku akan menjagamu." Dimas bingung, tetapi hatinya merindukan suara itu. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Kembali ke dunia nyata, warga desa mulai membaca doa bersama di bawah arahan Mbah Surti. Suara doa itu bergema, menyatu dengan asap dupa yang semakin tebal. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, memadamkan beberapa obor warga. Suara cekikikan yang tadi samar kini terdengar lebih jelas, seolah mengejek usaha mereka. Pak Arman berteriak, "Apa itu? Siapa di sana?" Sebuah bayangan besar muncul di atas pohon. Sosoknya samar namun menyeramkan. Rambutnya menjuntai hingga ke akar, dan matanya yang merah menyala memandang mereka dengan tajam. Warga berteriak ketakutan, beberapa bahkan berusaha lari. Namun, Mbah Surti tetap tenang. Ia berdiri dan berbicara ke arah bayangan tersebut. "Kami tidak datang untuk melawanmu. Kami hanya ingin anak itu kembali. Dia adalah bagian dari keluarga yang mencintainya." Bayangan itu tertawa keras, suaranya bergema di seluruh hutan. "Cinta? Kau pikir mereka mencintainya? Mereka bahkan tidak tahu dia hilang sampai semuanya terlambat." Namun, Ibu Dimas berdiri dan menangis keras. "Itu salah kami, tapi tolong kembalikan anakku. Aku mencintainya. Aku akan berubah. Aku akan selalu ada untuknya." Suaranya yang penuh emosi menggema, dan bayangan besar itu perlahan memudar, meninggalkan keheningan. Seketika, dari balik akar pohon, muncul sosok kecil yang tergeletak. Dimas akhirnya kembali. Perjalanan untuk menemukan Dimas telah membawa mereka pada sebuah pelajaran penting. Tetapi ini belum berakhir, karena misteri Wewe Gombel masih menyimpan rahasia yang belum terungkap sepenuhnya. Warga desa terpaku melihat tubuh kecil Dimas yang tergeletak di akar pohon besar. Ibu Dimas langsung berlari menghampirinya, menangis sambil memeluk tubuh anaknya yang dingin dan lemah. "Dimas, bangun nak! Ibu di sini, bangun!" serunya dengan suara bergetar. Pak Arman dan warga lainnya membantu mengangkat tubuh Dimas dengan hati-hati. Pak Riko memeriksa denyut nadinya dan berkata, "Dia masih hidup, tapi tubuhnya lemah. Kita harus segera membawanya kembali ke desa."
Namun, sebelum mereka sempat melangkah pergi, suara cekikikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan mengelilingi mereka. Angin dingin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan di sekeliling mereka. Dari kegelapan, sosok Wewe Gombel perlahan muncul. Matanya merah menyala, tubuhnya tinggi menjulang, dan rambut panjangnya terurai, melambai-lambai seolah hidup. "Kalian tidak bisa mengambilnya begitu saja," katanya dengan suara parau namun tegas. "Dia milikku sekarang, dia merasa aman bersamaku, tidak seperti di dunia kalian yang penuh dengan ketidakpedulian." Warga mundur dengan ketakutan, tetapi Mbah Surti berdiri tegak, menatap sosok itu tanpa gentar. "Wewe Gombel, kami mengerti sakit hatimu. Kami tahu mengapa kau melakukan ini. Tapi Dimas bukan anak yang dilupakan. Dia adalah anak yang sangat dicintai. Ibunya menyesal, dan kami semua akan memastikan dia tidak pernah merasa kesepian lagi." Wewe Gombel tertawa sinis. "Cinta, penyesalan, kata-kata kalian kosong. Aku telah melihat banyak anak yang diabaikan oleh orang-orang seperti kalian. Apa yang akan kau lakukan untuk membuktikan bahwa kau benar-benar peduli padanya?" Ibu Dimas maju dengan air mata mengalir di pipinya. Dengan suara yang lirih namun penuh keyakinan, ia berkata, "Aku tahu aku salah. Aku terlalu sibuk, terlalu banyak mengabaikan waktu untuknya. Tapi sekarang aku sadar, dia adalah segalanya bagiku. Jika kau butuh bukti, ambil aku. Biarkan aku menggantikan Dimas. Asalkan dia bisa hidup, aku rela menyerahkan diriku." Semua orang terkejut mendengar perkataan itu. Pak Arman mencoba menghentikannya. "Bu, jangan. Kita bisa mencari cara lain." Namun, Ibu Dimas tidak mundur. Ia menatap Wewe Gombel dengan tatapan penuh keyakinan. "Aku tidak akan lari dari tanggung jawabku sebagai ibu. Jika ini yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan anakku, aku rela." Mendengar itu, Wewe Gombel terlihat ragu. Sosoknya melangkah mendekat, rambut panjangnya menjuntai menyentuh tanah. Ia menatap Ibu Dimas dengan intens, seolah-olah sedang membaca isi hatinya. "Kau serius?" tanya Wewe Gombel. "Kau rela menyerahkan dirimu untuk anak ini, meski itu berarti hidupmu tidak akan pernah sama lagi?" Ibu Dimas mengangguk tanpa keraguan. "Yah, aku rela." Sosok Wewe Gombel tiba-tiba terlihat berbeda. Wajahnya yang tadinya menyeramkan perlahan melunak, matanya yang merah meredup menjadi kelabu. Suaranya yang sebelumnya terdengar menyeramkan, berubah menjadi penuh kesedihan. "Kau tahu, aku dulu seorang ibu seperti dirimu," kata Wewe Gombel dengan nada pelan. "Aku kehilangan anakku karena orang-orang yang tidak peduli. Itulah sebabnya aku mengambil anak-anak yang merasa tidak dicintai. Aku ingin melindungi mereka dari rasa sakit yang pernah aku alami." Ia menundukkan kepala seolah-olah menahan air mata. "Tetapi, cinta yang kau tunjukkan ini, aku tidak pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Mungkin aku salah." Wewe Gombel memandangi Dimas yang masih terbaring lemah di pangkuan ibunya. Dengan lembut ia berkata, "Kembalilah ke ibumu, Nak. Jangan pernah ragu bahwa kau dicintai. Dan kau," ia menatap Ibu Dimas, "pastikan kau menepati janji untuk tidak pernah mengabaikannya lagi." Ibu Dimas mengangguk cepat, menangis sambil memeluk Dimas erat-erat. Setelah mengatakan itu, tubuh Wewe Gombel perlahan memudar, menjadi satu dengan angin malam. Suara cekikikannya menghilang, berganti menjadi suara lirih seorang wanita yang berkata, "Cintai anak-anakmu, jangan biarkan mereka merasa sendirian." Hutan yang tadinya mencekam kini menjadi tenang. Angin berhenti bertiup dan cahaya bulan menerangi jalan setapak kembali. Dimas mulai membuka matanya perlahan, tubuhnya gemetar tetapi masih hidup. "Ibu," bisiknya pelan. "Aku di sini, Nak. Ibu di sini," jawab ibunya sambil mencium kening Dimas. Warga bersorak lega dan beberapa dari mereka menangis melihat keajaiban itu.
mereka segera membawa Dimas kembali ke desa untuk dirawat. Malam itu, Dimas berhasil kembali ke pelukan ibunya. Namun, kejadian ini meninggalkan pelajaran mendalam bagi semua warga desa. Cinta dan perhatian adalah hal yang paling penting bagi seorang anak, dan kehilangan hal itu dapat menciptakan luka yang tak terlihat. Wewe Gombel, meski menyeramkan, hanya ingin melindungi anak-anak dari luka yang pernah ia rasakan. Malam ini, desa ini telah melihat sebuah kisah yang akan selalu dikenang. Ini adalah kisah tentang kehilangan, penebusan, dan kekuatan cinta seorang ibu. Dimas kembali ke pelukan ibunya berkat keberanian dan ketulusan hatinya. Namun, kisah ini juga mengajarkan kita bahwa cinta tidak hanya perlu dirasakan, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan. Kita harus menjaga mereka yang kita cintai dengan sepenuh hati, dan tidak biarkan mereka merasa terabaikan. Wewe Gombel, meskipun dikenal sebagai sosok yang menakutkan, sebenarnya hanyalah gambaran dari rasa sakit dan kehilangan yang mendalam. Di balik sosok menakutkan itu, ada pesan yang tak boleh kita lupakan. Kadang, mereka yang merasa terluka dan kesepian hanya ingin dilihat dan dihargai. Kini, desa ini mulai pulih dari kejadian malam itu. Namun, mereka tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi. Dan mereka akan terus menjaga ikatan keluarga mereka dengan lebih erat. Mereka tahu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada cinta dan perhatian yang tulus terhadap orang yang kita cintai. Kisah Wewe Gombel ini mungkin telah berakhir, tetapi pelajaran yang terkandung di dalamnya akan tetap hidup dalam hati kita. Cinta dan perhatian adalah kekuatan terbesar yang kita miliki. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk tidak pernah melupakan pentingnya ikatan keluarga dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka yang kita cintai.